Salam sejahtera. Salam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Agustiarjo. Saya dari Paroki Istana Malaysia. Mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang lain yang memiliki latar belakang sebagai guru agama ataupun mungkin guru bidang studi. Kalau saya bukan, meskipun sebenarnya saya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya tidak berprofesi sebagai guru. Keseharian saya hanya pelaku usaha biasa. Jadi mungkin mohon maaf kalau kita bicara penyampaian saya tidak seprofesionalis kawan-kawan yang guru, tapi saya berusaha menampilkan yang terbaik. Baik, untuk pada pagi hari ini tema besar kita memang inovasi pendidikan agama khususnya Katolik dalam membangun generasi emas. Saya tidak mengambil pokoknya kepada generasi emas itu harus kaum muda, tapi bagi saya kita semua adalah generasi emas. Jadi saya berangkat daripada tantangan iman kita sebagai umat Katolik, yaitu yang pertama situasi kita adalah teknologi. Kita tahu bahwa teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi di satu sisi tajam ke sini juga tajam ke sana. Jadi ketika tidak cermat, tidak bisa menguasai itu, maka akan jatuhlah kita. Jadi selain berfungsi menolong kita untuk dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kebaikan kita, kegiatan kemanusiaan, teknologi ini juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika. Sudah banyak kita lihat akibat teknologi, terutama yang bagian yang negatif, yang positif kita alami sekarang. Saya sudah bisa menguasai laptop, kawan-kawan sudah memegang HP. Tetapi ada juga dampak yang kurang baiknya. Contohnya ketika kita memegang HP terlalu lama, akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi individualistis. Kita semakin lupa dengan kawan-kawan yang lain. Kadang kita sering temui dalam satu situasi seperti ini, yang mana yang presentasi, yang mana yang pegang HP, yang mana yang duduk di warung kopi, yang mana yang main HP, main game, dan segala. Itu menjadi sebuah tantangan, sebuah fakta bagi kita semua saat ini. Lalu kemudian di sisi akademik, saya punya anak, kan? Anak-anak saya ketika pada saat ulangan sudah mulai meninggalkan yang namanya buku-buku atau modul. Mereka selalu mencari sumber pengetahuan itu dari HP yang mereka pegang. Padahal sebenarnya dari sekolah kita sebagai orang tua juga sudah menyediakan yang namanya buku pengetahuan, buku paket dan segala. Tapi yang ada sampai sekarang buku itu mulus, jarang mereka buka seperti itu. Kan? Jadi artinya ketergantungan terhadap HP itu sangat tinggi. Dan pada saat mereka ulangan atau pada saat mereka ditugaskan mendapatkan tugas atau pekerjaan rumah, jarang mereka menggunakan yang di sini. Biasanya kalau kita dulu, zaman saya dulu, kita belajar, membaca, menghafal. Tapi yang terjadi sekarang mereka tinggal mencari aja, search Google atau di Yahoo dan segala hal. Nah itu membuat kebiasaan menyontek. Bahkan pada saat ulangan juga, kalau tidak hati-hati mereka menyontek. Kemudian tambah. Kemudian rokok, narkoba dan miras. Ada semacam stempel atau idiom bahwa remaja yang gaul itu adalah remaja yang tahu coba merokok, coba narkoba, coba miras. Padahal itu sebuah stempel atau pernyataan yang buruk. Justru seharusnya remaja yang gaul itu mereka yang bisa bersosialisasi dengan temannya yang lain, baik dari suku ini, agama ini, ataupun bahkan dalam masyarakat. Kemudian tuntutan perkembangan hormon. Nah kita tahu, kita sebagai manusia, apalagi kita sudah jadi orang tua, ketika di usia remaja, anak-anak itu mulai mereka masa bingung, kok saya sekarang mulai ada timbul ini, kok sekarang sudah mulai ada perubahan ini. Ketika mereka melihat lawan jenis, mereka ada ketertarikan. Nah itu perlu namanya edukasi, perlu pengetahuan bagi mereka. Kenapa kalian harus begini? Kenapa begini? Nah ini tadi mengatakan sikap individualistis. Terlalu asik dengan pekerjaan kita, terlalu asik dengan teknologi kita tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik di masyarakat ataupun di parti kita. Nah itu menjadi sebuah fenomena yang real, fakta. Beranjak dari itu semua, peran kita sebagai hukum sangat diperlukan. Baik itu sebagai informator, kemudian sebagai edukator, dan juga sebagai konsultatif. Sebagai informator apa? Kita memberikan informasi yang benar, yang jelas kepada mereka. Bahwa kalau begini itu salah. Informasi yang kalian terima ini perlu kalian konfirmasi kebenarannya. Kalau misalnya tentang ajaran-ajaran gereja, kita perlu tanya dengan pastor atau kaum terdidik, guru agama dan segala, supaya mereka tidak ragu. Contohnya kemarin saya hadapi sebuah keluarga, mereka yang suaminya itu adalah Katolik, kemudian istrinya itu adalah Protestan. Mereka tidak berusaha mencatatkan perkawinan mereka itu di buku
barang siapa, semua penyuluh ini adalah anggota DPP. Jadi apa yang kami sampaikan, apa yang kami suruh itu adalah menjalankan program dari DPP. Ya, tidak boleh kami menyampaikan kegiatan-kegiatan ini tanpa pengetahuan pengurus DPP atau terutama Pak Parti. Jadi secara visi dan misi parti kami. Nah itulah makanya kami semua di sini dari beberapa penyuluh kami yang berasal dari Parti ini masing-masing membidangi seksi atau bidang tertentu, tidak apa namanya menumpuk di satu orang. Misalnya Pak Robert dia di KTSC, kemudian itu EGI khusus PPA, Dina, kemudian itu siapa? Tadi khusus di Bina Iman. Jadi kami berkolaborasi itu semua. Fungsi kami sebagai penjurus selain juga terlibat aktif di lingkungan, terlibat aktif di Parti, juga sebagai motivator kami kepada anak-anak muda kami segala. Ini mungkin ada sekitar. Nah foto-foto ini menjawab kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan. Jadi terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan di Parti dan segala. Saya rasa itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi. Baik.